Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa, kita minta kepada Allah sungguh-sungguh agar nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta dengan sungguh-sungguh agar sisa umur kita adalah tambahan kebaikan. Wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap menjalani kehidupan ini, insyaallah. Insyaallah pagi ini sebagaimana diamanahkan oleh Ustaz Pardi, kita masih melanjutkan tentang fikih salat, nggih. Mungkin jenengan bertanya-tanya nggih tentang mengapa para dai itu selalu memberi tekanan yang sangat besar, mungkin 50% lebih di dalam dakwahnya itu persoalan akidah. Kalau kita lihat Bapak Ibu sedaya nggih tentang sebuah hadis panjang itu dibahas juga nanti di usul salasa insyaallah. Hadis Jibril nggih yang menerangkan tentang tingkatan dari agama kita. Nggih. Bainaman nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Nggih, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Sampai kemudian di tengah-tengah hadis dikatakan, faqala, dalam hal ini Jibril alaihissalam berkata, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, atau terangkan kepadaku tentang Islam, kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, Islam itu antashhada ala ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru kemudian wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawma Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah persoalan haji. Yang empat ini Bapak Ibu sedaya nggak akan ada manfaatnya jikalau yang di sini keliru. Sekali lagi, yang empat ini tidak akan bermanfaat jikalau di sini keliru. Itulah mengapa persoalan akidah selalu diletakkan dengan bobot yang banyak jumlahnya. Dan ini harus diingatkan terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Adapun kaifiyah sholat, fikih puasa dan sebagainya, asal jenengan sudah pernah paham, insya Allah akan terjaga, insya Allah. Itulah mengapa babul akidah itu menjadi penting sekali, dan itu jarang dibahas di kajian-kajian zaman dulu. Ketika dai-dai sunnah belum banyak berdatangan, itu persoalan ini malah kadang-kadang ketinggalan. Orang langsung masuk ke persoalan fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat dan lain sebagainya. Sementara justru yang menjadi pondasi itu kurang diberi tekanan. Maka hari ini kita masuk di bagian kedua dari rukun Islam, yaitu persoalan sholat. Nah, tentu saja dengan tidak meninggalkan bagian pertama. Kita belum selesai di bagian pertama di usul salasah, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Karena ini ibadah yang sangat penting sebagaimana disampaikan di pertemuan sebelumnya tentang muqaddimah. Saya ingatkan sedikit ulang bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid menyampaikan, lil abdi baina yadaillahi mauqifan. Seorang hamba itu akan berhadapan dengan Tuhannya, dengan Allah dalam hal ini dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan.
mauqifun baina yadayhi fis shalah, dia berhadap-hadapan dengan Allah ketika sholat, ketika sholat. Yang kedua, mauqifun baina yadayhi yauma liqaihi, dan dia akan bertemu dengan Allah, berhadap-hadapan dengan Allah nanti di hari kiamat. Saya dipahami sampai di sini. Seorang abdi itu, seorang hamba itu akan berhadap-hadapan dengan Allah di dalam dua keadaan, di dalam dua mauqifun. Yang pertama ketika dia sholat, yang kedua ketika nanti di akhirat kita akan berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, berarti ada bagian di mana kita berhadapan dengan Allah itu di dunia, dan itu letaknya di sholat. Kemudian disampaikan faman, dan barang siapa koma bihaqil, barang siapa yang berdirinya, berhadap-hadapannya dengan Allah, mauqiful awal di pertemuan yang pertama, yaitu ketika sholat, hawana alaihil mauqifil akhir, maka sekali lagi, barang siapa yang di pertemuan pertama ketika kita berhadapan dengan Allah kita memberikan haknya penuh, berarti mboten ngawur le sholat, maka hawana alaihil mauqifil akhir, maka dia akan dimudahkan nanti di pertemuan yang kedua. Berarti kata kuncinya kan pertemuan yang sekarang ya Bapak Ibu, gitu Bang. Di sana kita udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa beramal kok. Berarti di dalam dua kondisi kita berhadapan dengan Allah ini, yang penting adalah pertemuan awal ini, yaitu pada waktu jazakallahu khair, yaitu ketika kita sekarang di dunia. Jadi kita akan mendapatkan hawana alaihil mauqifil akhir, akhir berarti yang lain, berarti pada saat nanti di akhirat akan dimudahkan oleh Allah, akan diringankan oleh Allah, hisab kita akan diringankan ketika pertemuan kita yang pertama dengan Allah diberikan haknya penuh. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kaifiyah sholat. Tetapi sekali lagi, belajar kaifiyah sholat kita harus sangat luas dan longgar hatinya. Karena apa? Sekali lagi, persoalan fikih itu selalu ada perbedaan di setiap mazhab. Maka kemarin juga saya sudah sampaikan, di antara faidah kenapa yang saling berguru saja berbeda, ini buat kita apalagi gitu. Kalau Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal kemudian berguru dengan Imam Syafi'i saja bisa berbeda. Ini orang-orang hebat semua kan, imam mazhab saja bisa berbeda, dan longgar hatinya apalah lagi kita. Maka dalam hal ini kita tidak bisa menunjuk dan menyelisihi atau menyalahi seseorang sepanjang orang itu punya pilihan terhadap apa yang ada di setidak di empat mazhab itu. Makanya kita jadi longgar kalau seperti itu, jadi longgar. Di bagian yang kita amalkan sebaiknya kita hafal dalil, tapi di bagian yang tidak kita amalkan tidak harus hafal dalil, tapi kita mengerti, kita mengerti. Allah berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, kata Allah, dan pada sebagian malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini penekanan karena kita ingin di pertemuan pertama dengan Allah itu bagus, maka dikatakan lailan tawila. Di sebagian malam kita kasih porsi yang banyak. Bahkan di awal-awal itu Rasulullah diperintahkan itu separuh malam atau lebih, dalam surah Al-Muzammil, separuh malam atau lebih. Bayangkan, artinya ada waktu di mana kita itu benar-benar menyempatkan berhadapan dengan Allah di sebagian malam kita, syukur bisa panjang, lailan tawila, bisa panjang. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertemuan kita yang pertama itu bagus. Bapak Ibu Sedoyo, kalau dengan ingin mengeksplor sholat, ingin benar-benar menikmati sholat, itu justru di sholat sunnah, karena dengan sendirian. Asalnya ibadah itu kan sendiri sebenarnya. Kebetulan untuk sholat fardu disyariatkan untuk berjamaah dan di masjid. Tetapi asalnya ibadah itu kan hubungan kita dengan Allah, dengan Rabb kita. Adapun sholat berjamaah adalah syiar, syiar. Bayangkan kalau sholat maghribnya kita, sholat subuhnya kita, sholat duhurnya kita, sholat asar kita udah kayak sholat Jumat.
kan keren banget itu. Tetapi untuk bagian dimana kita itu bermunajah dengan Allah yang benar-benar itu justru ketika sholat sunnah. Maka nanti terkait dengan beberapa pertanyaan, sholat fardu itu bukan tempat untuk murojaah bacaan kita. Makanya jadi imam fardu itu pendek-pendek. Saya juga nggak pernah panjang-panjang kan. Ketika ingin panjang ya nanti ketika sholat sendiri. Saya sengaja terlambat tadi itu ingin menikmati diimami. Saya sudah di bawah sebenarnya tadi ingin menikmati diimami sekaligus untuk menjawab pertanyaan tentang ada satu pertanyaan yang masuk, bagaimana caranya kita khusyuk sementara kita tidak tahu apa yang diucapkan oleh imam. Itu pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaannya itu tidak bisa dijawab sebenarnya. Kenapa? Karena memang diantara salah satu fikih mendapatkan khusyuk sholat adalah tahu apa yang diucapkan. Jadi ini berkebalikan pertanyaannya. Terpaksanya kita tidak tahu, maka kita masuk dari sisi lain. Ada 4 atau kemarin tata cara kita mendapatkan sholat khusyuk. Tadi misalnya disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Sedikit apa itu, tentang apa itu? Tentang apa coba? Hitung-hitung dulu sebelum kita dihitung. Jadi kita mungkin nggak perlu tahu seluruhnya sampai akhir, tapi minimal tahu ini bicara tentang apa. Toh saya disuruh menghitung diri saya sendiri sebelum nanti dihitung. Jadi persoalan kita akan dihisab oleh Allah. Hisablah diri kita sendiri dulu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi mungkin kita tidak hafal secara keseluruhan artinya, tetapi setidaknya makna-makna dasar kita tahu. Contoh lagi misalnya Bapak Ibu Sedaya, saya sampaikan tentang kenapa saya katakan ini tidak bisa dijawab, karena memang jawabannya harus kita mengetahui maknanya, tidak ada cara lain. Bagaimana itu kalau begitu? Caranya memang harus dengan tahu maknanya. Kemarin apa saja tata cara sholat khusyuk? Yang pertama apa? Beradab ketika menuju ke masjid. Yang kedua, memahami apa yang diucapkan. Memahami apa yang diucapkan. Maka kita tidak punya pilihan kecuali harus mengetahui. Ya dibaca-baca Bapak Ibu sedaya, dibaca-baca. Nanti jenengan bersepakat deh sama imam di sini. Sing diwaca ki sing kira-kira jamaah paham wae gitu. Jadi misalnya ada yang punya kebiasaan surat tertentu, nanti kan jenengan sudah mulai hafal tuh. Kemudian yang dibaca apa saja kan sudah mulai hafal. Atau di sini ada yang hafal 30 juz. Tantangan kalau hafal 30 juz berarti jamaahnya harus mengikuti baca 30 juz. Supaya jamaah tentrem. Semua jamaah tentrem. Nanti kalau kita mau murojaah hafalan kita nanti ketika sholat sunnah. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu jamaah. Ini catatan saya di bawah enggak ya? Kayaknya enggak di bawah ini. Beberapa pertanyaan. Oh ya, jawab ini ada. Benar ini pertanyaannya, yaitu bagaimana mendapatkan sholat khusyuk supaya pikiran enggak kemana-mana sementara enggak paham dengan yang dibaca. Siapa yang bertanya ini? Jadi jawabannya itu Pak. Jawabannya untuk yang kasus ini harus dengan paham, harus dengan paham. Paksakan diri untuk paham, walaupun paham secara global. Tidak harus seluruhnya. Kemudian kalau ternyata tidak paham, melewati jalur yang lain, yaitu menghadirkan hati ketika sedang bermunajah, bahwa kita sedang bermunajah dengan Allah. Wis anggap bae pokoknya jenengan sedang bermunajah dengan Allah di waktu imam baca. Contoh perintah ketika ada orang baca Quran, apa perintahnya? Mendengarkan, betul kan? Mendengarkan. Maka kita bermunajah dengan, ya Allah, saya sedang taat kepadamu, mengikuti perintah Rasulmu, bahwa ketika ada yang membaca saya dengarkan. Ketaatanku ini ya Allah menjadi jalan untuk saya bermunajah kepada Engkau. Itu maksudnya. Terpaksanya jenengan enggak ngerti yang dibaca apa gitu. Maka minimal jenengan sedang bermunajah dengan Allah
dengan menyerahkan ketaatan bahwa ketika ada bacaan Al-Quran saya dengar dengan seksama. Sangat dipahami Bapak Ibu. Itu berarti kan masuk kekhusyuan dari sisi lain, karena kenyataannya jenengan lagi tidak paham dengan apa yang dibaca. Kemudian apa lagi? Sholat muwadiin, sholat seolah-olah ada sholat terakhir. Kemudian ada pertanyaan yang bagus juga dan jawabannya cukup berat. Meniko terkait dengan bagaimana kita seolah-olah berbicara dengan Allah. Itu pertanyaannya. Bagaimana kita merasa berbicara dengan Allah? Yang saya jawab, insya Allah. Saya sampaikan dulu materinya di sebagian waktu, insya Allah, supaya dapat dua-duanya. Kita kemarin terakhir sampai mukodimah terkait dengan khusyuk sholat, insya Allah, dan mudah-mudahan sudah dipraktekkan. Doa menuju ke masjid sampun dipraktekkan dereng. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, udah 3 hari. Berarti sudah harus banyak praktek, gitu kan. Sudah dipraktekkan belum? Saya berharap ini langsung dipraktekkan. Mboten diuji, mboten. Ada masjid, masya Allah. Datang banyak. Suatu ketika saya nge-share doa tentang kesyirikan, 2 doa. Gitu. Saya share ke adminnya. Hari berikutnya ibu-ibunya nggak ada yang datang. Saya tanya, itu kenapa nggak pada datang? Takut dites Ustadz. Nggak akan dites. Nggak akan dites. Ya dengan praktekan saja. Saya hanya mengingatkan saja, bukan nggak akan dites. Wong ini bukan sekolah SMP SMA. Atau mau dites satu-satu. Jadi itu dipraktekan, itu dipraktekan supaya betul-betul mendapatkan kiat sholat khusyuk yang betul. Nah sekarang kita masuk ke praktek bersuci secara sederhana. Saya mengajak jenengan untuk masuk ke syarat syahnya sholat. Apa kembali definisinya? Segala sesuatu yang dilakukan di luar sholat tetapi menjadi syarat syahnya sholat, berarti ini tidak dilakukan di dalam sholat. Salah satunya adalah bersuci. Nanti kita rinci satu-satu. Ini salah satunya adalah bersuci. Ada berapa sih macam sih untuk bersuci? Ada wudhu, ada mandi, ada tayamum. Disesuaikan keadaannya masing-masing. Nah untuk wudhu Bapak Ibu Sedoyo, mungkin jenengan menyaksikan kok ada macam-macam ya di masyarakat. Ada yang tul, ada yang sini ke belakang, gitu. Saya terangkan sedikit. Ini nggak perlu ruwet, karena kalau kita kembali ke surah Al-Maidah ayat ke-6, jadi kalau ditanya dalilnya di mana toh tentang wudhu itu, opo non Quran ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Surah, ada yang hafal buatan? Ada yang hafal buatan? Ini ayat butuh perhatian Bapak Ibu Sedoyo. Harusnya jenengan menghafal. Wudhu tiap hari kita lakukan. Coba Pak Parti dibacakan di awalnya Pak Parti, yang bagian wudhunya Pak Parti. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu sampai wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah ketemu belum? Ini biar aktif supaya lebih diingat. Biasanya kalau disuruh baca nanti ingat terus sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Khalas. Bagus, Masya Allah ya. Jadi itu dasar kita melaksanakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati,
wahai orang-orang yang beriman, jikalau panjenengan hendak menuju sholat, berarti badai melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah muka panjenengan. Berarti rukun pertama wudhu itu adalah membasuh muka. Ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan sampai ke marafiq, sampai ke siku, enggak sampai ke sini enggak sampai ke sini, sampai ke siku. Ini rukun kedua. Kemudian rukun yang ketiga apa? Wamsahu biruusikum, usaplah, bukan dibasuh. Bahasanya adalah wamsahu, berarti diusap kepala kita. Namanya diusap itu berarti harus basah seluruhnya, buatan. Pendapat yang masyhur adalah sebagian besar basah. Di dalam mazhab Syafi'i cukup kena 3 rambut. Tetapi pendapat yang masyhur yang banyak digunakan adalah membasahi sebagian besar rambut. Bagaimana kalau ibu-ibu nggak perlu sampai rambut di belakang sini, bukan di bagian kepala, nggak kemudian diselusur sampai ke bawah, nggak seperti itu. Jadi diusap bagian kepalanya. Kemudian yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu mencuci kaki kita hingga kedua mata kaki. Hanya 4 ini sebenarnya yang menjadi rukun, ditambah tentu saja niat, niat. Jadi sepanjang wudhu sudah melakukan itu, sudah sah untuk melaksanakan sholat. Berarti pengetahuan kita selama ini tentang wudhu semuanya adalah, selain yang 4 adalah sunnah. Jadi ini ono wong wudhu kok langsung cuci muka ki yo ora apa-apa. Jadi jangan sampai persoalan itu cara cucinya salah ya jadi masalah. Ngapain dong, itu sunnah. Tetapi kalau kita pun mengikuti sunnah, tentu saja kita ikuti kaifiahnya. Jadi dari mulai kita mencuci tangan sampai ke pergelangan itu sunnah, terlebih kalau habis tidur. Di antara dalil terkait dengan cuci tangan sampai ke sini adalah karena kita tidak tahu tangan kita diletakkan di mana semalam ketika tidur, mungkin nyekel nopo cicak nelek atau apa gitu, maka kita bersihkan. Itu sunnah. Kemudian madmadoh, kita berkumur-kumur, itu juga sunnah. Sambil madmadoh yang terkuat pendapatnya adalah sambil istinsak dan istinsar. Istinsak apa? Nyedot, menghirup sampai greng gitu. Kalau belum terasa greng berarti belum istinsak. Kemudian kita istinsar dikeluarkan, kemudian dari madmadoh juga dikeluarkan. Madmadoh dikeluarkan dulu baru istinsak dikeluarkan. Istinsar. Nah, persoalan ini itu persoalan yang sangat agung, sampai para sahabat menyampaikan, jika bukan karena perintah Rasulullah mungkin kami tidak lakukan itu, karena sakit pertamanya, pening. Tapi peningnya itu kalau bapak-bapak sudah biasa, ibu sudah biasa, sungguh itu sangat menyembuhkan berbagai macam persoalan terkait dengan penyakit kepala. Coba jangan praktekkan, dan ini diakui langsung maupun tidak langsung oleh praktisi kesehatan. Orang yang kena sinus biasanya dibantu kesembuhannya dengan istinsar dan istinsar. Bapak Ibu sedaya, saya berangkat dalam kondisi demam tadi. Sejak semalam itu demam banget. Ketika demam seperti itu, yang saya praktekkan diantaranya adalah memaksimalkan praktek ini, nyedot sampai benar-benar kering gitu, kemudian dikeluarkan. Jadi standar dikatakan istinsak adalah ketika sampai kering. Nek belum berarti jenengan sunnahnya belum dipenuhi. Sahkah? Sah, wong itu bukan rukun. Sah. Tetapi kalau jenengan praktekkan sunnahnya itu harus sampai ke kering. Sudah begitu belum prakteknya? Belum lah. Ini praktekkan Bapak Ibu sedaya. Mulai hari ini yang praktekkan. Kalau
Iya, memang peningnya nanti hanya sesaat, Pak. Iya, justru pertama itu memang harus pening dulu, nyet gitu, sampai nyet gitu. Itu jenengan akan merasakan manfaat besar setelah praktek aja, nggak usah lama-lama, seminggu aja. Rutin seperti itu seminggu, jenengan kalau nggak seperti itu nanti malah rasanya aneh. Salah satu kesaksian jamaah saya di salah satu masjid, beliau itu sinus itu sudah lama banget, sampai akhirnya beliau mempraktekkan ini dan disampaikan ke dokternya tentang apa yang beliau praktekkan. Masya Allah, sekarang dokternya juga mengikuti praktek itu. Masya Allah. Dan itu jangan praktekkan. Sekali lagi, standarnya sampai apa? Sampai gereng, sampai nyet gitu. Jangan pernah digurah, mboten? Ada yang pernah digurah? Kira-kira rasanya seperti itu. Kira-kira rasanya seperti itu ketika istinsak. Ini warisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian besar. Banyak orang belum praktek. Memang betul itu sunnah. Kalaupun ditinggal sah tetap saja wudunya. Tetapi ini sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyempurnakan wudu itu sendiri. Jadi mulai hari ini nanti jenengan kalau ambil air wudu sampai seperti itu. Sebagian besar jangan-jangan belum praktek ini. Dipraktekkan. Nah, itu derajatnya hanya sampai ke derajat sunnah. Sunnah. Apa saja sih sunnah wudu? Apa saja sunnah wudu? Selain yang 4 tadi itu. Kesempurnaan wudu kita dimulai dari baca bismillah. Baca bismillah hukumnya sunnah. Kesempurnaan terkait dengan wudu kita. Wudu kok orang nganggo bismillah? Ya tetap sah. Ini enggak sempurna, itu enggak sempurna. Kemudian tadi mencuci tangan sampai ke pergelangan, berkumur, istinsak dan istinsar. Kemudian membasuh masing-masingnya 3 kali kecuali kepala. Itu juga sunnah. Lebih dari itu menyelisihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mubadir, menyia-nyiakan. 1 kali berarti sah bukan? Sah. Sunnahnya baiknya 3 kali. Lebih dari itu menyelisih Nabi Muhammad SAW, 1 tetap sah. Jadi kalau ada orang yang cuma membasuh 1 kali, ya sudah, itu juga termasuk sah. Jangan dikomplain maksudnya. Hanya diberitahukan tentang keutamaan membasuh 3 kali karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah yang lain apa lagi? Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ada yang misalnya begini, tangan misalnya ilal marafiq gini ya, atau sebaliknya, atau begini, yang mana? Kanan kiri atau kanan kiri. Itu dua-duanya boleh. Nggak usah dikomplain, karena itu tidak harus tertib. Di bagian ini tidak harus tertib. Saya prakteknya termasuk yang biasanya kanan dulu tak selesaikan 3 kali baru kiri, itu lebih enak. Tapi kalaupun mau diselang-seling juga tidak masalah. Kemudian mengusap 2 telinga termasuk sunnah, karena setelah melakukan ini baru kemudian begini, itu sunnah. Enggak pun tetap sah. Kemudian berdoa setelah wudhu itu juga sunnah. Nah, ini yang sunnah-sunnah ini tentu saja dipraktekkan. Wong ini kesempurnaan wudhu kita. Jadi jangan sampai ditinggal, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Kemudian di antara rukun wudhu adalah al-muwalat. Artinya apa? Berkesinambungan. Itu rukun dari wudhu. Maksudnya bagaimana? Kita membasuh bagian berikutnya, rukun berikutnya itu sebelum kering di bagian sebelum rukunnya. Misalnya kita membasuh muka, ojo nganti terus nyelengan nompo telepon kemudian dilanjutkan. Wis kering niku mboten angsal. Karena rukunnya harus al-muwalat. Itu sebagaimana adzan. Adzan kan rukunnya diantaranya adalah al-muwalat.
Jangan adzan Allahu Akbar, tiba-tiba sound system mati. 7 menit benak guri ngopo. Lanjutin Allah dan seterusnya. Itu enggak al-muwalat, harus diulang. Karena rukun adzan adalah al-muwalat, harus berkesinambungan. Sebagaimana wudu juga harus al-muwalat, harus berkesinambungan. Jadi sebelum kering yang berikutnya sudah sebelum kering yang sebelumnya sudah membasuh yang berikutnya. Bisa jadi kan yang lagi wudu telepon bojone dengan kering dilanjutin yang itu harus diulang. Jadi rukun wudu di samping yang 4 juga adalah al-muwalat dan niat. Secara umum seperti itu. Kemudian perhatikan persoalan ini dalam wudu. Ghuslu dalam bahasanya adalah fagsilu wujuhakum. Al-ghuslu itu berarti air dijalankan, Bapak Ibu. Mengalir airnya, dijalankan dan membasahi seluruh anggota wudu. Seluruh anggota wudu dibasahi. Di mazhab Maliki, ghuslu itu bukan hanya mengalirkan tapi juga menggosok. Tapi di 3 mazhab yang lain cukup asal basah seluruhnya itu sudah cukup. Tapi di mazhab Maliki harus digosok. Berarti begini kan? Adanya begini tak? Cur. Itu menurut 3 mazhab nggak masalah. Tapi menurut mazhab Malik harus digosok. Itu. Nah, jenengan tentu saja mengikuti yang biasa sudah digosok, toh. Gitu, sudah digosok biasanya enggak, jarang yang semua di keran begini kan jarang, toh. Kalau ada pendapat apakah harus dari sini atau dari sini, dua-duanya juga nggak masalah. Meskipun ada di YouTube pendapatnya mengatakan harus dari sini dulu, tetapi pendapat yang masyhur itu adalah boleh kedua-duanya, tidak masalah. Nah, yang penting adalah basah keseluruhannya, dan Rasulullah memberikan keterangan khusus, hati-hati dengan tumit, hati-hati dengan tumit begitu. Rasulullah menyatakan wailulil aqabi minan nar. Sesungguhnya di antara kalian banyak yang tumitnya di neraka jahanam. Kenapa? Mungkin tergesa-gesa sehingga bagian tumit tidak basah. Maka ini kehati-hatian Bapak Ibu sedaya. Karena apa? Kalau Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan, pastilah ada potensi terjadi di kita juga. Mungkin ya mohon maaf bapak-bapak, misalnya tempat wudunya nggak nyaman, arep ngangkat sikil siji serodo kangelan wong wis sepuh, wah sendleker, ya kan? Kalau tempat wudunya bagus, ada pegangan ininya, kemudian kakinya bisa meletakkan tek, mungkin nyaman. Tapi kalau enggak, ini cuma kerantok kan bisa gitu. Pernah nggak merasain kayak gitu? Saya saja yang muda kadang-kadang begitu. Kalau dalam kondisi demam gitu kan kadang-kadang susah dengan kaki diangkat satu. Gitu apa nggih? Yang sepuh pasti merasakan seperti ini. Maka Rasulullah sampaikan wailul aqabi minan nar. Hati-hati dengan tumit, hati-hati dengan tumit, karena sebagian tumit dari kalian di neraka jahanam. Karena apa? Karena tidak basah. Karena tidak basah. Ini riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian doa setelah wudu sudah sami hafal toh nggih? Sami hafal nggih? Kalau kita mau menerapkan sunnahnya, maka di antara sunnahnya adalah doa setelah wudu. Dan doanya Masya Allah, Masya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Maksudnya apa? Agar saya menjadi orang yang selalu bertaubat. Masya Allah. Kemudian waja'alni minal mutatahhirin, agar saya termasuk orang yang terus-terusan menyucikan diri. Maka di antara sunnah adalah menjaga wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Bisa nggak seperti itu? Ini Masya Allah Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan bisa mempraktekkan ini. Kemudian baca limin ibadaka solihin. Kita minta kepada Allah agar menjadi orang yang soleh, karena orang yang soleh nanti didoakan di at-tahiyat, gitu. Di at-tahiyat kita, tasawuf kita, maka didoakan khusus untuk orang-orang yang soleh. Maka kita minta kesolehan segera sesaat setelah kita berwudu. Itu pada bagian wudu. Sisa waktu, saya sampaikan tentang jawaban pertanyaan dari jamaah. Lambat-lambat nih Bapak Ibu,
nggak usah tergesa-gesa belajar fikih. Yang disampaikan sudah paham belum? Kalau jenengan suruh mengulang rukun wudu apa saja? Coba sebutkan Bapak Ibu sedoyo. Membasuh muka, tangan, kemudian dua yang lain, niat dan mualat, niat dan berkesinambungan. Oh iya, tentang wamsahu bi ru'usikum, membasuh kepala, Bapak Ibu sedoyo. Kalau jenengan rambutnya panjang, sunahnya kan begini, mengusap kan begini, kemudian begini. Tapi rambutnya jenengan panjang, nanti kalau diginiin berantakan karuan. Bagaimana caranya? Rasulullah pandukan, cukup dengan sudah, cukup dengan mana? Seperti ini, asal kena semua, sebagian besar kena, itu cukup. Nggak harus dikembalikan ke sini berantakan. Termasuk juga ibu-ibu juga begitu sama. Jadi tidak harus dikembalikan. Jadi masya Allah, keringanan dari agama Islam itu luar biasa. Cukup diusap. Makanya bahasanya bukan faksilu tapi wamsahu bi ru'usikum. Cukup mengusap, bukan membasuh. Nah itu mungkin untuk pelajaran wudhu simple seperti itu, tidak ada yang memberatkan insya Allah. Mudah-mudahan segera dipahami. Nanti kapan waktu kita mungkin bisa salah satu mempraktekkan di depan insya Allah. Pak Karti mungkin bisa mempraktekkan dari hasil pembelajaran kita yang sunnah dan yang wajib, yang rukun. Kemudian pertanyaan, apakah Nabi mencontohkan sholat witir sebelum tidur? Dalilnya apa? Sinten sing tanglet niki? Bismillah. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ausoni khalili, kekasihku berwasiat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad memberikan wasiat bisalasin dengan tiga hal. Satu, siyami salasati ayami min kulli syahrin, puasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu puasa ayamul bid 13, 14, 15, puasa bulan terang, puasa bulan purnama 13, 14, 15. Kemudian warok ataini duha, dan berpesan untuk melaksanakan setidaknya 2 rakaat sholat duha. Nah yang ketiga, wa an utiro qabla an anam, dan melaksanakan sholat witir qabla, kata-katanya apa? Sebelum an anam, sebelum kita berangkat tidur. Itu salah satu dalil yang menjadi dalil mengapa kita bolehnya melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Tetapi asalnya witir itu di ujung sholat kita sebagai penutup, itu hukum asalnya. Kapan kita melaksanakan witir sebelum tidur? Jikalau kita menemui 2 keadaan. Yang pertama, khawatir tidak bisa bangun malam, dan ini yang sering kami praktekkan Bapak Ibu sedoyo. Saya termasuk orang yang sangat khawatir nggak bisa bangun malam, sehingga kami termasuk yang melaksanakan witir sebelum tidur. Bahkan istri saya, kalau saya sudah rebahan kok belum ambil air wudhu witir, itu dielingke, ayah sudah witir apa belum? Jadi Bapak Ibu saling mengingatkan. Saya kalau melihat istri saya kok wis rebahan, ketoke saya lihat belum witir, juga saya ingatkan, jenengan sampun witir napa dereng. Maka segera setelah itu bergegas ambil air wudhu. Mengapa? Tahu sejarahnya witir, tahu juga tentang hadis ini. Ini masalah persoalan pesan dari atau wasiat dari kekasih kita Nabi Muhammad SAW.
untuk tidak meninggalkan 3 hal ini. Maka kalau yang pengen hati-hati dilaksanakan sebelum sare. Kemudian bisa dilaksanakan khususnya di bulan Ramadan. Bukankah kita witir di awal? Jadi kan sudah praktek selama sekian waktu. Di antara dalilnya adalah man sholla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu sholla laila kullah. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon sholat ma'al imami bersama imam hatta yansharif ngantos rampung, berarti ngantos witir, berarti itu witir sebelum tidur. Kutiba lahu dituliskan bagi dia sholla laila kullah, sholat sepanjang malam. Ini menjadi dalil bahwa kita boleh melaksanakan sholat witir sebelum sare. Nah, Bapak Ibu sedaya, tetapi sekali lagi saya sampaikan, asalnya witir adalah penutup. Jadi afdolnya adalah dilaksanakan setelah kita sholat tahajud atau sholat lail sebagai penutup sholat-sholat kita. Jadi kalau jangan merasa saya kuat kok, yakin kok saya bisa bangun malam, maka tentu saja afdolnya adalah di akhir. Ini kan menjawab pertanyaan, dalilnya apa ini? Kok boleh sholat witir sebelum sare? Kemudian jika khawatir maka sebelum tidur itu lebih utama. Maka kembali ke keyakinan jenengan. Di antara dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdillah, ayyukum khofa ala yakuna min akhiri lailin falyutir sumal. Jadi gini, jikalau panjenengan khawatir tidak bangun malam, maka pastikan jenengan sudah witir, baru kemudian yarkut, baru kemudian jenengan tindak sare. Jadi sekali lagi ini penegasan bahwa kembali ke bagaimana jenengan berkeyakinan terkait dengan itu. Intinya jangan tinggal sholat witir, jangan tinggal sholat witir. Waman wasiko, barang siapa yang yakin biqiyamin minal laili, bisa bangun di akhir malam, fal yutir min akhirihi, lebih baik sholat di akhir malam. Ditambahi ini, kalau jenengan yang kuat ikut yang ini, fa inna, sesungguhnya qiraata akhiril lail, bacaan panjenengan Al-Quran di akhir malam itu mahduratun, dihadiri, disaksikan, khusus diperdengarkan oleh malaikat. Wadzalika afdol, dan itu tentu saja lebih afdol. Jadi kalau jenengan yakin bisa kuat dibangun di akhir malam, maka itu lebih afdol, lebih baik. Kemudian dari Abu Qatadah, Nabi bertanya kepada Abu Bakar. Sinten Abu Bakar? Salah seorang yang kalau imannya ditimbang sak dunia kalah kabeh. Imane wong sak dunia ditimbang selain Rasulullah, dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, itu lebih berat imannya Abu Bakar, Masya Allah. Ditanya, mata tutir, kata Rasulullah, kapan engkau melaksanakan witir wahai Abu Bakar? Maka dijawab, qala utiru min awali lailin. Ini sinten? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya ya Rasulullah melaksanakan witir di awal malam. Itu Abu Bakar. Kemudian faqala li Umar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, mata tutir, kapan engkau melaksanakan witir wahai Umar? Maka qala akhiril laili, saya melaksanakan witir di akhir malam, kata Umar. Lihat bagaimana Rasulullah menilai dua keadaan ini. Faqala li Abi Bakrin, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, akhoda hada bil hazm, orang ini, Abu Bakar ini orang yang hati-hati, kata Rasulullah. Kemudian faqala li Umar, dikatakan kepada Umar, akhoda hada bil quwwah, orang ini orang yang sangat kuat. Coba jenengan kembalikan ke diri sendiri. Jenengan akan memilih kehati-hatian atau jenengan termasuk orang saya merasa kuat kok? Dua-duanya dicontohkan oleh orang yang sangat luar biasa yang mendapat jaminan sorga. Jadi kalaulah pun pilihan panjenengan ikut Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka itu baik dikatakan
orang yang hati-hati. Sementara kalau jenengan memilih di akhir malam, jenengan dikatakan orang yang kuat. Masya Allah. Rasulullah sedemikian memberikan penghargaan kepada para sahabatnya. Maka kesimpulannya, dibolehkan di awal malam atau di akhir malam, afdoliyahnya tetap di akhir malam. Tetapi kembali kepada perhitungan panjenengan. Ini jawab satu pertanyaan, waktunya sudah habis. Ada banyak pertanyaan, diantaranya adalah mohon dijelaskan sholat sunnah sebelum sholat Jumat, setelah tahiyatul masjid, kemudian sholat ada yang 2, 4, 6 dan seterusnya. Saya jawab singkat. Yang masyhur sholat sebelum adzan Jumat berarti sholat mutlak. Itu yang lebih masyhur. Meskipun ada pendapatnya mengatakan rawatib. Tapi pertanyaannya, kalau rawatib, lah rawatib itu kan setelah dilaksanakan adzan. Gini apa nggih? Kalau dilaksanakan sebelum adzan berarti sholat mutlak. Berarti boleh kita datang tahiyatul masjid kemudian sholat mutlak sampai khotib naik mimbar. Sampai khotib naik mimbar. Silahkan mau sampai berapa rakaat pun silahkan. Tetapi itu terkategorikan sebagai sholat mutlak, bukan sholat rawatib. Minggu depan nanti saya terangkan lebih detail. Kemudian pertanyaannya lagi, bagaimana makmum masbuk di dalam sholat jenazah? Pertanyaannya sekarang, boleh nggak sholat jenazah masbuk? Boleh nggak? Jawabannya boleh. 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 Jenengan sholat jenazah masbuk itu boleh. Bagaimana ketika jenengan jadi masbuk? Setiap takbir itu seperti rokaat di dalam sholat biasa. Ada berapa takbir dalam sholat jenazah? 4. Kalau jenengan masuk di takbir ketiga, maka jenengan tetap mengikuti imam dengan membaca sesuai urutan awal. Berarti meskipun beliau sedang baca doa yang ketiga, berarti kita baca Al-Fatihah. Kalau baru alhamdulillahirabbil alamin takbir, maka hukumnya sama gugur Fatihah buat kita. Kemudian kita lanjutkan dengan menggenapkan. Sangat dipahami. Jadi boleh, boleh kita melaksanakan masbuk di dalam sholat jenazah, itu boleh. Itu beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan berikutnya silahkan di WA lagi, insya Allah nanti saya jawab juga. Demikian yang disampaikan pagi ini. Kita akhiri dengan kawarul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.